Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, pemirsa Al-Qalam TV, kita ketemu lagi di Ngaji Ngilmiah. Tahu nggak sih, sekarang ini ya era kan sudah digitalisasi, maka kita tidak bisa melepaskan diri dengan digitalisasi wa ma yata'allaqu bihi. Apa yang berhubungan dengan digitalisasi itu kita tidak bisa menghindarinya. Maka digitalisasi itu sesuatu yang tidak bisa kita jauhkan dari kehidupan sehari-hari kita. Nah, apakah digitalisasi itu kemudian diperbolehkan dalam Islam? Nah, ini pertanyaan, tanda tanya besar begini. Ya, boleh kan prinsipnya. Ya, segala sesuatu di dalam urusan muamalah itu selama itu tidak dilarang maka itu boleh, gitu loh. Nah, sekarang bagaimana konteks digitalisasi yang diperbolehkan, bisnis digital atau yang menggunakan teknologi digital di dalam Islam itu bisa dibenarkan ya. Salah satunya adalah bahwa di dalam jual beli atau bisnis digital ini tentu tidak boleh ada unsur gharar. Gharar itu ketidakjelasan. Artinya bagaimana? Penjual wajib mencantumkan spesifikasi detail. Jadi barang yang akan dijual itu ya harus sesuai dengan yang seperti misalkan di geng oren atau geng ijo dan sebagainya yang Anda tampilkan di situ di etalase videonya di situ itu, yaitu yang harus dijual, jangan kemudian menipu. Ya, apa saja sebetulnya tidak harus digital. Kalau sudah mengandung unsur tipuan itu tidak boleh. Makanya ketika itu tidak terpenuhi kan boleh ada hak khiyar seperti retur dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang kedua harus dicantumkan kejelasan tentang harganya. Harganya harus fix di awal gitu loh. Termasuk ongkir ya. Tidak boleh ada biaya-biaya hantu atau biaya-biaya siluman yang muncul di tengah jalan. Nah, itu tidak boleh dong. Ngomongnya free ongkir ternyata ya kalau ongkirnya itu deket-deket aja dari antar kecamatan. Lah kalau antar kota, antar provinsi, antar negara, bisa remuk itu. Barang yang dibeli itu murah, ongkirnya lebih mahal. Ya, harus dijelaskan di awal. Ketika kemudian dia sudah rela, kembali lagi inamal bai'u antarodin, karena sudah rela itu tetap halal. Selanjutnya bagaimana dengan sistem pembayarannya? Ada yang model COD, ada yang model transfer. Lah itu bolehlah disepakati. Ya, boleh disepakati. Pak, ini kan modelnya sudah nggak persis dengan kitab klasik, Pak. Lah ya inilah gunanya. Bahwa di dalam teorinya itu al-aslu fil mu'amalah al-ibaha illa ayyadula ad-dalilu ala tahrimiha. Jadi selama tidak dilarang, boleh berarti dalam urusan transaksi-transaksi itu ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana dengan investasi zaman modern? Misalkan main saham, main reksadana, apakah itu boleh? Boleh saja. Bahwa dalam Islam itu bahwa investasi itu bisa dianggap sebagai bentuk syirkah kan? Kerjasama di situ ya. Nah, tapi di sini harus dijelaskan bahwa itu tidak boleh spam, tidak boleh bohong, tidak boleh penipuan, harus jelas. Investasi misalkan bank, BSI misalkan. BCA jelas bahwa itu investasi ada. Tidak kemudian investasi peternakan burung liar, itu tidak boleh itu. Barang nggak jelas itu tidak boleh. Selanjutnya kita harus memanfaatkan kemampuan kita untuk rajin-rajin menfilter bisnis kita atau bisnis screening ya. Apa itu? Bahwa perusahaan itu tidak boleh bergerak di bidang yang dilarang, haram, ribawi dan sebagainya, tidak boleh ya. Dan yang terakhir ya, di dalam digitalisasi ini ya, harus menggunakan filter finansial agar kita itu aman. Apa filter finansialnya? Bahwa kalau kita ada kaitannya sama hutang piutang ya, yang di situ itu ada kaitannya misalkan mohon maaf ya bunga dan sebagainya. Kita tidak ngomong masalah bunga biar tidak ribawi ya. Kesepakatan hasil prosentase begitu saja biar tidak melanggar hukum. Itu tidak boleh dari 45% dari total aset. Anda bisnis jual beli mobil online misalkan. Harga mobilnya itu Anda punya 10 unit totalnya 5 miliar. Tapi utang Anda di situ itu 2,5 miliar itu kan sudah 50%. Nah ini
tunggu kehancuranmu kalau mau main model begitu ya. Jangan sampai, itu tidak boleh. Artinya begini kesimpulannya, apapun bisnis itu, mau itu manual, mau itu elektrikal, mau itu matic ya, maupun itu digital, apa saja bisnis kita, selama tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur ketidakjelasan, tidak ada unsur perjudian, spekulasi tingkat tinggi, itu boleh-boleh saja. Lakukan semuanya, karena itu kita diberikan celah yang jelas oleh syariat. Demikian kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.